Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam buat kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Kami, kelompok 6 yang beranggotakan 1. Arya Natsmi dengan nomor NIM 7101421356. Yang kedua ada Marufi Wadunia dengan NIM 7101421375. Yang ketiga ada Renalda Danu dengan NIM 7101421088. Yang keempat ada saya sendiri, Rizka Maria dengan NIM 7101421147. Yang kelima ada Salma Fertiara dengan NIM 7101421081. Judul dari presentasi kami hari ini adalah Pajak Penghasilan atau PPH pasal 24 dan 25. Tujuan pembelajaran kali ini adalah mahasiswa dapat menjelaskan pajak penghasilan atau PPH pasal 24 dan 25. Materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama, pengertian PPH pasal 24, yang kedua, batas maksimum KPLN diambil, yang ketiga, persyaratan administratif pengkreditan pajak LN, yang keempat, sumber penghasilan LN, yang kelima, macam-macam penggabungan penghasilan, yang keenam, pengertian PPH pasal 25, yang ketujuh, perhitungan PPH pasal 25, yang kedelapan, tarif PPH pasal 25, yang kesembilan, ada wajib pajak badan, dan yang ke-10 ada batas waktu pembayaran dan sanksi PPH pasal. Selanjutnya yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Renalda Danu. Oke, di sini saya akan menjelaskan pengertian PPH pasal 24, yaitu pajak yang dibayar di luar negeri atas penghasilan luar negeri yang diperoleh oleh wajib pajak dalam negeri atau yang biasa disebut WPDN, yang dimana boleh dikreditkan dengan pajak yang terutang dalam tahun pajak yang sama. Sebesar pajak yang dibayarkan di luar negeri tersebut, tetapi tidak boleh melebihi perhitungan pajak yang terutang berdasarkan keputusan nomor 164/KMK.03/2002. Untuk itu, kita harus mencari batas maksimum kredit pajak luar negeri atau yang biasa disebut KPLN. Dalam mencari batas maksimum KPLN atau kredit pajak luar negeri, berikut cara-caranya, yaitu yang pertama adalah jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri. Yang kedua itu ada dengan cara penghasilan luar negeri dikali PPH terutang penghasilan kena pajak. Nah, yang ketiga itu jumlah PPH terutang untuk seluruh penghasilan kena pajak, yang dimana dalam hal penghasilan kena pajaknya lebih kecil dari penghasilan luar negerinya. Lalu di sini saya akan menjelaskan persyaratan administratif dalam pengkreditan pajak luar negeri, yang dimana bagi wajib pajak yang telah membayarkan pajaknya di luar negeri, kemudian ingin mengkreditkannya di Indonesia, di mana terlebih kita harus menyampaikan permohonan ke KPP yang dilaporkan secara bersamaan pada saat pelaporan SPT tahunan dengan melampirkan 3 dokumen. Nah, dokumen yang pertama itu adalah laporan keuangan dari luar negeri. Yang kedua itu ada fotokopi SPT atau tax return yang dilaporkan di luar negeri. Yang ketiga ada dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Buat PPH penghasilan pasal 24 terdiri dari 8. Yang pertama, penghasilan atau keuntungan dari saham dan surat berharga lainnya. Yang kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berhubungan dengan penggunaan harta bergerak. Yang ketiga, penghasilan berupa imbalan dengan jasa, pekerjaan, dan atau kegiatan. Yang keempat, penghasilan sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak. Yang kelima, penghasilan bentuk usaha tetap. Yang keenam, keuntungan karena pengalihan harta tetap. Yang ketujuh, keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap. Yang kedelapan, penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak perkembangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan. Gabungan penghasilan dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Penggabungan penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut atau accrual basis. Yang kedua, penggabungan penghasilan lainnya yang dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut atau cash basis. Yang ketiga, penggabungan penghasilan berupa dividen pasal 18 ayat 2 Undang-Undang
pajak penghasilan yang dimana dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut yang ditetapkan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan. Ini adalah contoh soal dari pajak penghasilan pasal 24. PT Membuat Mabit yang berlokasi di Tegal selama tahun 2020 memperoleh penghasilan baik dari usahanya dari dalam negeri ataupun dari cabangnya yang berada di luar negeri. Penghasilan neto dari dalam negeri sebesar 60 miliar, sedangkan dari usahanya di luar negeri seperti Uganda memperoleh penghasilan 10 miliar, Kenya memperoleh penghasilan 4 miliar, sedangkan di Zimbabwe mengalami rugi 5 miliar. Pajak yang telah dibayar di luar negeri sebesar 30% untuk Uganda, 40% untuk Kenya, dan 25% untuk Zimbabwe. Beberapa PPh pasal 24 yang diperkenankan untuk dikreditkan dengan pajak penghasilan yang harus dibayar di Perkenalkan, nama saya Tiana Jimi Ramadhani dengan NIM 7101421256. Hari ini yang bisa Anda lihat di layar, saya akan menjelaskan perhitungan pajak penghasilan pasal 24 yang dikreditkan di dalam negeri. Pertama, caranya adalah mencari penghasilan kena pajak. Cara mencari penghasilan kena pajak adalah penghasilan neto dalam negeri ditambah dengan penghasilan neto luar negeri. Lalu, yang kedua adalah mencari pajak penghasilan terutang dari jumlah PKP sebesar 74 miliar. Yang ketiga adalah mencari pajak yang telah dibayar atas penghasilan luar negeri, di mana Uganda 30% dikali 10 miliar, hasilnya 3 miliar. Yang kedua adalah Kenya, yaitu 40% dikali 4 miliar, hasilnya adalah 1,6 miliar. Yang keempat adalah mencari kredit pajak luar negeri atau KPLN, di mana Uganda cara mencarinya adalah 10 miliar dibagi 74 miliar rupiah dikali 22 miliar 200 juta, hasilnya adalah 3 miliar. Yang kedua adalah Kenya, di mana 4 miliar dibagi dengan 74 miliar rupiah dikali dengan 22 miliar 200 juta, hasilnya adalah 1,2 miliar. Yang kelima adalah PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan di Indonesia atas penghasilan di Uganda sebesar 3 miliar, yaitu pilihan yang terendah. Yang kedua adalah PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan di Indonesia atas penghasilan di Kenya sebesar 1,2 miliar, pilihan yang terendah. Yang keenam atau cara yang terakhir adalah keduanya dijumlahkan, yaitu 3 miliar ditambah 1,2 miliar, hasilnya 4,2 miliar, yaitu jumlah PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan di dalam negeri. Kemudian PPh pasal 25 atau pajak penghasilan pasal 25 adalah pajak yang dibayar secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun, dan pembayaran harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Kemudian, tarif PPh pasal 25. Pertama, bagi OPPT adalah 0,75% dikali omset bulanan tiap masing-masing tempat usaha. Kemudian, bagi OPSPT adalah PKP dikali tarif pasal 17 ayat 1 huruf A UU PPh 12 bulan. Di mana PPh 17 ayat 1 huruf A UU PPh adalah sampai dengan 50 juta 5%, 50 sampai 250 juta 15%, 250 juta hingga 500 juta 25%, lalu lebih dari 500 juta adalah 30%. Kemudian, pembayaran angsuran PPh pasal 25 untuk wajib pajak badan yaitu penghasilan kena pajak PKP dikali 25%,
tarif pasal 17 ayat 1 huruf B UU PPH. Wajib pajak badan. Wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu atau WPOPSPT adalah wajib pajak berstatus pekerja bebas atau tidak memiliki usaha sendiri. Adapun ketentuan tarif PPh pasal 25 bagi WPOPSPT adalah dengan perhitungan penghasilan kena pajak atau PKP dikalikan tarif PPh 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan 12 bulan. Batas waktu pembayaran PPh pasal 25. Misalnya, untuk bulan Februari tahun 2014, angsuran PPh 25 harus dibayar paling lambat 15 Maret 2014. Jika batas penyetoran jatuh pada hari libur, termasuk hari Sabtu, Minggu, hari libur nasional, dan pemilu, maka pembayaran dapat dilakukan pada hari berikutnya, sesuai pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan nomor 184/PMK 03/2007 yang kemudian diubah lagi sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 242/PMK 03/2014 tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak. Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 22/PJ/2008 pada 21 Mei 2008, pembayaran harus dilakukan dengan membawa surat setoran pajak (SPP) atau dokumen sejenisnya. Sanksi-sanksi keterlambatan pembayaran PPh pasal 25. Apabila wajib pajak terlambat membayar, maka WP akan dikenai bunga sebesar 2% per bulan, dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Misalnya, untuk bulan Februari 2014, WP terlambat dan baru membayarnya pada 16 Maret. Sesuai pasal 9 ayat 2A UU KUP, WP dikenai bunga 2%. Baik, sekian dari presentasi kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan penyampaian materi yang kami berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.